Dr. Anis Iskandar. Pada saat ini kita akan membahas tentang video pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi tentang menikmati cerita sejarah. Materi ini kelanjutan dari pembahasan kita tentang struktur teks sejarah. Untuk menikmati cerita sejarah, memang kita perlu tips atau cara cepat bagaimana kita menikmati cerita sejarah. Untuk menikmati cerita sejarah, baik yang biasa membaca teks-teks sejarah ataupun bagi mereka yang baru membaca teks sejarah, ini ada baiknya kita perhatikan pembahasan berikut ini. Langkah pertama memang kita harus membaca teks tersebut satu kali atau dua kali atau tiga kali. Jadi kita baca berulang-ulang. Pengulangan membaca ini tergantung dari kemampuan tingkat keterbacaan seseorang. Di dalam membaca, tip yang kedua, kita mencoba untuk ikut menemukan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Apakah tokohnya yang bersifat tokoh utama atau tokoh-tokoh tambahan. Kita ambil contoh bagaimana kita menikmati cuplikan novel Kemelut di Majapahit karangan S. Amintarja. Jadi novel ini kita baca ringkasannya secara berulang-ulang. Yang pertama kita membacanya sekali, dua kali atau tiga kali. Kemudian kita mencoba menemukan tokoh-tokoh. Semua nama-nama ini perlu kita ingat, bila perlu kita catat. Kemudian hubungan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Misalnya di sini ada nama tokoh Raden Wijaya, kemudian ada Ronggolawe, kemudian ada Putri Melayu, Raja Kartanegara, kemudian ada Dia Tribunan, ada Dia Nara Indra Duhita, ada Dia Jaya Indra Dewi, ada Retno Sutawan, ada Raja Patni, Dia Gayatri, kemudian ada Kebo Anabrang, kemudian ada Darapeta, kemudian ada Sri Indraswari. Kemudian kita temukan dulu nama-nama tokohnya. Kemudian ada Ronggolawe, kemudian ada Senopati Nambi, kemudian ada Dewi Mertorogo dan Tirtawati, kemudian ada juga Mogolamat, kemudian ada juga dan lain-lain.
Nah, setelah kita menemukan nama-nama tokoh, kita mencoba mencari hubungan antara beberapa tokoh tersebut. Kita cari hubungannya seperti Pati Kerajaan Majapahit, ya. Yaitu Raden Wijaya. Kemudian ada apa hubungannya dengan Ronggolawe? Hubungannya dengan Ronggolawe itu adalah antara raja dan senopati. Jadi Ronggolawe ini bawahan dari Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit. Kemudian ada apa hubungannya dengan dia Tribunan tadi? Dia Nara Indra Duhita, dia Jaya Indra Dewi, dia Gayatri, kemudian dia Darapeta. Dia Trimbunan, dia Nara Indra Dewita, dia Jaya Indra Dewi, dia Gayatri, dan dia Darapeta. Ini hubungannya dengan Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit. Ini adalah istrinya. Jadi Raden Wijaya ini memiliki 5 orang istri. Istri pertama bernama dia Tribunan. Istri yang kedua itu bernama dia Nara Indra Duhita. Istri yang ketiga dia Jaya Indra Dewi. Istri keempat dia Gayatri. Itu disebut juga dengan Retno Sutawan atau Raja Patni. Kemudian dia Darapeta adalah istri yang kelima. Dia Darapeta ini disebut juga dengan Sri Indraswati, artinya cantik dan pandai membawa diri. Istri pertama keempat ini adalah 4 bersaudara, putri dari Raja Kartanegara. Jadi 4 beradik istri Raden Wijaya ini, dan istri yang kelima ini adalah di luar istana dari kerajaan Melayu. Kemudian kita lihat hubungannya dengan Nambi. Nambi tadi juga bawahan Raja Majapahit, Raden Wijaya. Jadi ada 2 selain Ronggolawe, Nambi juga sebagai bawahannya. Kemudian ada nama Mogolamat, itu adalah kudanya dari Ronggolawe. Kemudian ada Dewi Tirto tadi. Ada di Dewi Tirto. Ini adalah Dewi Mortorogo dan Tirtawati. Ini adalah istri pertama dan kedua dari Ronggolawe. Kemudian setelah kita temukan nama-nama dan hubungan masing-masing tokoh tersebut, kita mencoba langkah yang ketiga, kita mencoba mencari konflik, ketegangan apa atau permasalahan apa antar tokoh-tokoh yang tadi. Kalau kita lihat Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit ini ada permasalahan dengan Ronggolawe. Kemudian Raden Wijaya tidak ada perselisihan dengan kelima istrinya. Hanya Ronggolawe lah yang punya masalah dengan Raden Wijaya.
Mengapa Ronggolawe ini bermasalah? Kita cari penyebabnya. Uh, Ronggolawe ini merasa sakit hati karena dia diabaikan atau disepelekan oleh Raden Wijaya dalam hal pengangkatan Adipati Kerajaan Majapahit. Ronggolawe berharap dia akan diangkat menjadi adipati di Kerajaan Majapahit. Ternyata Raden Wijaya mengangkat Senopati Nambe. Nah, ini Ronggolawe marah besar. Kemarahan si Ronggolawe ini atas dasar karena di 5 istri Raden Wijaya ini ada konflik, terutama pada istri yang keempat dan yang kelima. Biasa konflik istri-istri banyak, ya. Jadi istri yang keempat yang selama ini dicintai, disayangi oleh Raden Wijaya sejak masuknya dia Darapeta sebagai istri kelima, maka kasih sayang dan perhatian raja itu semakin berkurang sehingga menimbulkan dendam atau ketidaksenangan antara istri keempat dan istri kelima. Hal ini tidak diketahui oleh Raden Wijaya sebagai raja karena kedua istri keempat dan kelima ini tidak menunjukkan secara jelas persaingan antara dia Gayatri dengan dia Darapeta ini. Tapi Ronggolawe bisa melihat persaingan ini sehingga di dalam tubuh istana Kerajaan Majapahit itu ada 2 kubu, ada yang berpihak kepada dia Darapeta dan di satu pihak ada yang berpihak kepada dia Gayatri. Nah, tentunya Ronggolawe ini berpihak kepada dia Gayatri karena dia termasuk yang sudah lama di dalam istana. Kemudian ada kelompok-kelompok yang mengikuti berpihak kepada dia Darapeta, termasuklah Senopati Nambe. Nah, atas dasar itulah si Ronggolawe ini merasa ini ada apa sebenarnya sehingga pengangkatan Senopati Nambe ini menjadi adipati di Kerajaan Majapahit. Pasti dia mengira ini pengaruh dari dia Darapeta ini. Ronggolawe marah besar sehingga ia berniat untuk mendatangi Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit. Ia pada saat itu mendengar kabar pengangkatan Senopati Nambe menjadi adipati Kerajaan Majapahit. Ketika ia sedang makan, ia marah besar. Semua hidangan yang ada di meja itu dihamburkan, dibanting dengan ilmu kedikjayaannya. Kedua istrinya, Dewi Mortorogo dan Tirtawati, merasa takut. Tapi di dalam ketakutannya ia menasihati kepada suaminya Ronggolawe agar tidak usah melampiaskan apalagi untuk mendatangi Raden Wijaya. Ronggolawe tidak menghiraukan dan tidak mendengar saran dan peringatan istrinya itu. Ia datang menuju istana Kerajaan Majapahit bersama kuda kesayangannya yang bernama tadi Mogolamat. Ia naik kuda kencang sampai di istana. Ternyata Raden Wijaya sedang mengadakan pertemuan dengan senopati-senopati, termasuklah di dalamnya itu adalah Senopati Nambe dan punggawa-punggawa lainnya seperti Senopati Kebo Anabrang, Lembu Sora, dan lain-lain. Kesemua yang hadir terkejut, termasuk Raden Wijaya sebagai raja. Terkejut, mengapa Ronggolawe
begitu berani datang sebagai abdi kerajaan Ronggolawe, walaupun dalam amarah besar ia tetap menghormati Raden Wijaya. Ia langsung mengungkapkan perasaannya, menyatakan kebenciannya. Wahai rajaku, raja salah menangkap Senopati Nambi menjadi adipati di kerajaan ini. Semua terkejut dan marah benci kepada Ronggolawe. Tapi Raden Wijaya dengan bijaksana menanggapi dan menanyakan, apa salah saya mengangkat Senopati Nambi menjadi adipati kerajaan Majapahit? Apa kata Ronggolawe? Senopati Nambi itu adalah senopati seorang yang bodoh, lemah, rendah budi, penakut, sama sekali tidak memiliki wibawa. Raja hanya terdiam. Apakah dia akan membatalkan pengangkatan Senopati Nambi menjadi adipati? Dalam cerita ini hanya sampai di sini yang bisa kita ceritakan, bahwa di dalam sebuah cerita ada urutan-urutan peristiwa, mulai dari digambarkan bagaimana situasi di dalam kerajaan, kemudian berkembang menjadi dari ada istri yang 4 istri menjadi 5 istri, sehingga muncul konflik antara istri keempat dan kelima, menimbulkan simpati kedua belah pihak. Kemudian muncul dijelaskan lagi perkembangan cerita. Sebagai reorientasi, pengarang mengungkapkan bagaimana raja menanggapi ketidaksenangan bawahan kepada atasan. Di dalam reorientasinya, pengarang hanya minta kepada kita sebagai pembaca untuk melanjutkan ceritanya. Untuk melanjutkan ceritanya, apakah kita akan membaca kelanjutan ceritanya, atau bisa kita memutuskan apakah terjadi pertumpahan darah, atau justru sebaliknya Ronggolawe ditahan oleh raja. Demikian penjelasan saya bagaimana kita menikmati sebuah cerita. Jadi sekali lagi, kita baca berulang-ulang, kita catat nama-nama yang ada dalam cerita tersebut, kita cari hubungannya. Hubungan yang menimbulkan permasalahan atau konflik. Atas dasar apa terjadinya munculnya konflik itu, bagaimana akhirnya. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita bisa menikmati sebuah cerita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.